Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Bapak sayangi dan banggakan, siswa-siswi kelas 6 SDIT Buah Hati Islamic School 2. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya walaupun di rumah dalam keadaan sehat, dalam keadaan senang. Tidak boleh ada yang sedih walaupun gak ke sekolah, karena ini bagian dari takdir atau ketetapan Allah yang harus kita jalani. Baik anak-anakku, yang mengisi suara ini adalah Pak Bayu. Salam kenal bagi yang belum pernah mengenal. Pak Bayu adalah wali kelas 6 Huzaifah yang pada kesempatan ini akan mengajarkan kamu pelajaran matematika. Dan sebelum dimulai, mari sama-sama kita kondisikan adab belajar. Yang pertama, siapkan alat tulis, karena akan ada materi-materi yang insya Allah bermanfaat, tidak hanya di kelas 6 tapi untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, bahkan SMA dan kuliah untuk kamu. Yang kedua, adab belajarnya harus duduk, tidak ada yang tiduran, mohon maaf, tidak ada yang selonjoran, tapi duduk tegap. Dan yang ketiga, makanan dan minuman Bapak minta tolong di stop dulu, ya. Jikalau ada yang makan dan ada yang minum, di stop dulu, nanti ada waktunya. Baik, kalau sudah, mari kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pembahasan kali ini akan sedikit panjang dan agak lumayan mendalam. Jadi Bapak minta kamu harus serius, fokus, ya. Materi pertama kita di kelas 6 yaitu Bismillah, bab 1 tentang bilangan bulat. Nah, apa sih bilangan bulat itu? Kan begitu. Jadi di matematika itu kita belajar mengenai bilangan. Dan bilangan ini penerapannya pun ada dalam kehidupan kita. Bahkan di Al-Quran pun disebutkan bilangan-bilangan. Misalnya jumlah malaikat, jumlah nabi dan rasul, atau bilangan digunakan untuk menyebutkan tahun, untuk kalau di kehidupan sekarang untuk kegiatan ekonomi, untuk berbelanja dan sebagainya. Jadi penerapan bilangan ini sudah melekat pada kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja. Di matematika itu bilangan sebenarnya banyak jenisnya, dikelompokkan. Tapi Bapak mau coba membagi menjadi 3. Bilangan dibagi 3. Yang pertama ada bilangan asli. Yang kedua ada bilangan cacah. Yang ketiga ada bilangan bulat, ya. Apa bedanya? Yang pertama bilangan asli, kita pakai merah. Bilangan asli itu bilangan yang angkanya kamu gak asing, dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, ya. Jadi angka-angka yang kita kenal itu bilangan asli, tapi dimulai dari 1. Bedanya dengan bilangan cacah itu dimulai dari 0. Ada nolnya dia. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Bapak ulang, bedanya hanya di 0. Sementara bilangan bulat ini gabungan dari bilangan asli, bilangan cacah, dan ada penambahan, yaitu seperti ini. Bilangan bulat dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya.
dan ada 1 di sebelah kiri tapi ada tanda negatif. Kita baca negatif 1, sebelahnya ada negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Jadi bilangan bulat adalah bilangan yang dimulai dari 0. Ada bilangan bulat yang positif, ini positif nih tandanya, dan ada bilangan bulat yang negatif. Oke, lanjut. Apa hapus? Itu tentang bilangan. Ya. Jadi bilangan bulat dibagi menjadi 2, bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu bagian A. Judulnya membaca dan menulis bilangan bulat. Maaf. Bilangan bulat. Nah, insya Allah terbaca ya. Nah, Bapak mau gambar sesuatu, silakan ditebak. Gambar apa nih? Tentang alam. Tebak nih langsung. Yuk, siapa bisa? Nah, ya benar. Ada yang jawab gunung nggak? Jawabannya adalah gunung. Ya, ini gunung, di atasnya ada salju. Kita kasih salju. Nah, sekarang lagi, tahukah kamu puncak gunung tertinggi di Indonesia itu ada di mana? Di provinsi apa? 3, 2, 1. Jawabannya ada di Papua. Dengan nama puncaknya yaitu Puncak Jayawijaya. Ya. Kenapa sih Pak Bayu bahas gunung? Nah, ini ada kaitannya dengan pelajaran kita terkait bilangan. Jadi pada tahun 2017 ada catatan BMKG. Ini suatu badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Mereka mengecek suhu di gunung ini tuh berapa gitu. Jadi didapat data oleh BMKG ini. Bapak lanjut ya, sebelah. Jadi berdasarkan BMKG didapat data di puncak itu ketika ini data BMKG pada pagi hari didapat -8, siang -7, dan malam -9. Nah, kaitannya dengan matematika di sini. Apa sih yang dimaksud dengan ini semua? Itu. Apa sih yang dimaksud dengan -8, -7, -9? Nah, jadi bahas ya. Bapak bahas. Jadi -7 derajat Celcius. Apa cara bacanya apa? Dibaca -7 derajat Celcius. Nah, artinya suhu di puncak itu adalah 7 derajat Celcius di bawah
titik 0. Nah, bisa dipahami ya? Artinya kalau ada termometer nih, termometer itu alat mengukur suhu. Ini 0 nih, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 derajat Celcius. Karena di bawah, nah di bawah itu berarti tandanya minus. Bisa dipahami ya? Dibaca minus 7 derajat Celcius, artinya suhu di puncak itu 7 derajat di bawah 0. Ya. Ingat baik-baik. Lanjut. Lagi. Nah, misalnya di rumah nih, tebak Bapak gambar alat apa? Di rumah dikasih, di atasnya ada vas bunga. Kasih bunga nih, ada bunga, ada hiasan. Nah, di dalamnya misalnya nih lagi dibuka ya. Di sini ada begini nih kalau dibuka kondisinya. Tuh. Kebayang belum? Alat elektronik apa? Ya, jawabannya sini ada minuman-minuman. Tuh. Biasanya dapat lagi. Ada telur. Suka ada telur kan di sini? Ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ada apa lagi? Di kulkas tuh ada buah. Ada buah. Ada buah kan? Ada buah. Nah, jadi ini misalkan kulkas. Kita anggap ini kulkas ya. Kulkas. Nah, ketika cuaca panas, kamu haus, kamu ambil minuman di dalam kulkas yang bertuliskan suhu atau yang di dalamnya itu bersuhu minus 3 derajat Celcius. Gimana cara bacanya? Cara bacanya gimana? Artinya 3 derajat di bawah 0 derajat Celcius. Paham ya? Kemudian minuman tadi ternyata nggak kamu langsung minum, kamu taruh dulu di meja. Sampai lama-lama, karena dia masih beku. Masih beku, kamu ambil masih beku, kamu diamkan dulu di meja sampai dengan suhunya. Sekarang suhu minuman tadi, ini suhu minuman kamu tadi, kamu taruh di meja. Sekarang suhunya menjadi 12 derajat Celcius. Artinya apa? Siapa yang tahu? Artinya 12 derajat di atas 0 derajat Celcius. Simpulannya apa? Siapa yang bisa? Kalau minus itu berarti menandakan di bawah. Kalau positif atau positif itu biasanya nggak ditulis ya. Ini nggak perlu sebenarnya. Menandakan di atas. Paham tuh? Insyaallah. Next. Nah, itu tentang menulis dan membaca. Kita lanjut ke bagian B. Garis bilangan. Nah, apa itu garis bilangan? Garis bilangan adalah suatu garis lurus yang setiap tadi kepencet. Ulang ya, ulang. Gak apa-apa. Tadi B ya. Garis bilangan adalah
suatu garis lurus yang setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Nah, garis bawahi poin pentingnya nih. Suatu garis lurus, setiap titiknya melambangkan suatu bilangan. Ya, oke. Next. Bentuknya gimana, Pak? Nah, bentuknya begini. Ini garis. Nah, ada tanda 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Ke kiri berarti -1, -2, -3, -4 dan seterusnya. Ini namanya garis bilangan. Setiap titik melambangkan suatu bilangan. Misalkan ada titik, nah titik A di sini, berarti A itu nilainya 3. Ada lagi, misalnya di sini, berarti B itu nilainya -1 dan seterusnya. Jadi kalau ada gambar seperti ini artinya garis bilangan. Faham tuh? Next, contoh soal. Contoh soal nomor 1. Tentukan cara menuliskan garis bilangan pada angka -5, 5, 1, -7, 4 dan -2. Nah, gampang. Tentukan cara menuliskan garis bilangan pada angka berikut. Jawab CB. Ya udah, berarti kita gambar, kita tentukan titik 0. Maaf ya, nggak lurus Bapak nih. Kamu kalau di rumah pakai penggaris. Dibuat 1, 2, 3, 4, 5. Paling besar berapa angkanya? 5. Oh ya udah, sampai 5 aja gitu. -1, -2, -3, -4, -5, -6, kurang ya, -7. Nah, misalkan ini namanya A, B, C, D, E, F. Berarti titik A adanya di mana? Nah, di sini titik A. B, +5, berarti di kanan kiri? Kanan, berarti di sini. 1 berarti di kanan dari 0. -7 berarti di kiri dari 0. Jadi anak-anak 0 ini patokan ya, ke kanan atau ke kiri. Ke kanan itu positif, kiri negatif. -7 berarti ke kiri dong. Kiri dong. Nah, ini 7. D. 4 positif, E. -2 berarti ini F. Ya, insyaallah paham. Lanjut. Nomor 2. Tentukan bilangan bulat antara -4 sampai dengan 6. Langsung jawab. Gimana caranya? Buat garis bilangan. -4 kalau udah jago begini, -2 udah 1. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik awalnya -4. Berarti dimulai dari -4. Nih titik awal nih. Sampai dengan 6. Berarti dari sini sampai sini. Ada bilangan apa aja? Nah, semua bilang ini nih. Nih, berarti ada -3,
min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Antara. Paham ya? Next. Nah, itu bagian B. Gampang kan garis bilangan? Lanjut yang C. Masih semangat ya? C. Kalau kamu semangat, fokus, insya Allah mudah. Bagian C warnanya beda nih, biru tua. Mengurutkan dan membandingkan pecahan. Bapak ulang, mengurutkan. Maaf nih tulisannya begini. Dan membandingkan pecahan. Kita bagian 1. Mengurutkan, ya. Yang pertama mengurutkan. Coba Bapak punya tebak-tebakan, kamu tebak angka berapa di sini? (503), 505. Yuk, ada kotak ABC. Kotak C berapa nilainya? Kotak C. Gampang nih. Kotak C nilainya ini 503, ini 505. Berarti ini 504. Berarti ini dikurang aja kan? Kan selisihnya 1 tuh. Selisih 1. Berarti ini dikurang 1 jadi 502. Kurang 1 lagi 501. Ya. Berarti kalau Bapak tarik dari ujung kiri ke ujung kanan. Oh iya, ulang. Pertanyaannya ini bilangan positif atau negatif? Yang jawab negatif salah. Jawabannya bilangan positif. Kenapa bilangan positif? Karena tidak ada tanda minus di depannya. Tuh, kalau nggak ada berarti positif. Nah, sifat positif dari kiri ke kanan ini diurutkan dari kecil ke besar. Pada garis bilangan kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya dari kecil sampai besar. Berarti dia semakin ke kanan, berarti dia semakin ke kanan semakin besar nilainya. Ya, semakin ke kanan nilainya semakin besar. Ingat nih. Lanjut. Gimana dengan yang bilangan negatif? Lagi, teka-teki lagi. Ada angka 1 min 116 min 114. Ya. A, B, C. Berapa nih? Gampang. 115. Minus enggak? Ada tanda minus nih. Berarti minus. Wah, ini lama-lama mundur ya. Tuh, angka 6, angka 4, berarti di sini angka 3. Di sini angka 7. Ya. Nah, kamu ingat nggak garis bilangan? Ini 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Makin ke sini apa sifatnya kalau negatif? Maka nilai minusnya akan semakin besar. Semakin ke sini apa? Nilai minus atau negatif semakin besar. Artinya apa? Artinya angka itu
dia akan memiliki nilai yang sangat kecil. Nilai minusnya semakin besar, berarti utangnya semakin banyak. Anggaplah minus ini utang. Berarti di sini utang 113 dengan utang 117, maka utangnya ini akan lebih banyak. Gitu. Ya. Bapak ulang, semakin ke kiri maka nilai minusnya akan semakin besar. Nilai minus semakin besar artinya angka itu semakin kecil. Angka itu semakin kecil. Ya. Perlu garis bawah ini. Nilai minusnya semakin besar, berarti angka itu semakin kecil nilainya. Oke. Kita masuk ke soal. Coba. Contoh lagi contoh. Ya. Contoh soal 1. Minus 6 titik 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 minus 3. Tolong beri tanda lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan. Minus 6 minus 3. Jawab. Bisa dengan garis bilangan. Nah, ini kan 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, min 6. Min 3, min 6. Min 6 ada di sebelah mana? Sebelah kiri. Apa artinya tadi kalau sebelah kiri negatif? Maka nilainya akan semakin kecil. Betul. Berarti jawabannya apa? Jawabannya min 6 itu nilainya lebih kecil dari min 3. Ya. Semakin ke kiri sifat bilangan negatif nilainya semakin kecil. Bapak ulang. Penting ya. Semakin ke kiri nilai bilangan negatif semakin kecil. Walaupun seolah-olah Pak ini kan 6 lebih gede dong dari 3. Enggak begitu. Karena dia utangnya lebih besar, berarti dia lebih kecil. Jelas ya sampai sini? Atau Pak, saya mau bacanya dari kanan, boleh nggak? Boleh. Saya mau bacanya dari sini, berarti minus 3 lebih besar dari min 6, boleh. Lanjut ya. Lagi. Nomor 2. Pak, min 12 titik 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 dengan 0. Gambar. Ini 0 nih. Min 12 kan di sini kan? Min 12. Min 12 di kanan atau di kiri? Di kiri. Berarti jawabannya apa? Min 12 lebih kecil dari 0. Ya, yang jawab ini berarti benar. Ya, lagi cepet-cepetan. Nomor 3. Bisa nggak kamu? Min 5 titik titik min 11. Siapa yang langsung tahu? Gambar. Min 5 di mana ya? Oh, di sini. Min 11 di sini. Ya. Min 5, min 11. Min 5 ini lebih besar. Min 5 ini di kanan dari min 11 bukan? Di kanan, dia letaknya di kanan kan? Berarti min 5 jawabannya apa? Bapak ulang, min 5 ini letaknya di kanan apa di kiri min 11? Di kanan. Ada di kanan nih. Berarti min 5 itu lebih besar. Atau dia hutang 5, dia hutang 11. Berarti nilainya ini lebih kecil. Terakhir, nomor 4. Min 345 min 70. Kalau buat garis bilangan, ini min 70, ini min 345. Ada di kanan kiri. 345 ada di kanan atau kirinya? Di kirinya, berarti lebih kecil. Nah, insyaallah ya. Bapak kasih banyak. Siap, lanjut.